Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu pemanasan global? Dan pemanasan global juga sering kita sebut dengan global warming. Sebelum ke materi, kita akan mengenal terlebih dahulu tujuan pembelajaran pemanasan global. Kompetensi dasar 3.12 menganalisis gejala pemanasan global dan dampak bagi kehidupan serta lingkungan. 4.12 mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah pemanasan global sehubungan dengan gejala dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi dasar. Di sini ada 8 IPK. Titik 1 menjelaskan konsep pemanasan global yang tepat. Titik 2 mengidentifikasi akan permasalahan dari pemanasan global. Titik 3 memecahkan permasalahan dari pemanasan global. Titik 4 menelaah konsep pemanasan global pada kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat. Titik 5 menganalisis dan menhasilkan data terkait suhu global, konsentrasi gas rumah kaca, perubahan iklim, dan dampaknya. Titik 6 mengevaluasi resiko yang terkait dengan pemanasan global, termasuk dampaknya terhadap ekosistem, kesehatan manusia, keamanan pangan, dan kerentanan masyarakat. Titik 7 menunjukkan kesadaran dan pentingnya pemanasan global dan partisipasi dalam tindakan individu atau kolektif atau mengurangi dampaknya seperti mengurangi emisi karbon, menggunakan energi terbarukan, dan mendukung kebijakan iklim. Titik 8 mampu melakukan penelitian tentang topik-topik terkait pemanasan global serta mengembangkan inovasi teknologi dan kebijakan yang dapat membantu mengatasi tantangan ini. Kembali ke home. Kita akan membahas materi pemanasan global. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global atau global warming sekarang akan lebih dikenal sebagai perubahan iklim global atau climate change adalah pemanasnya iklim bumi secara umum. Pemanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas sejak itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itulah, fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global atau climate change. Kembali, kita akan membahas penyebab dari pemanasan global. Bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global, seperti energi, karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara. Maka tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global. 2. Transportasi, karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil. Maka semakin banyak orang yang memakai kendaraan pribadi akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer yang saat ini berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global. Selanjutnya, industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan dari ketut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Selanjutnya, industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu bara serta minyak bumi memproduksi gas
rumah kaca seperti karbon dioksida. Dan terakhir ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang menghasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Selanjutnya ada pencemaran. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, akan tetapi akibat pencemaran laut oleh limbah, industri, dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah dan menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. C. Penambangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. D. Mencarinya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya. Karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari 10% saja. Kembali ke home. Kita akan membahas dampak. Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata di bumi. Namun, ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu dalam iklim, cuaca, peningkatan air laut, ekosistem, dan lainnya. Yang pertama ada iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global. Kedua ada hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur, oksida, dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Selanjutnya, es kutub dan selatan mencair. Semakin besar area kutub dan utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitat. Nah, dampak selanjutnya adalah permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub dan utara selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan. Selanjutnya, ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuhan-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang dan mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Yang keenam ada lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis dan rusak. Kita penerapan. Pemanasan global dapat diatasi dengan tindakan nyata oleh semua umat manusia di berbagai penjuru dunia. Eksploitasi alam yang selama ini dilakukan harus dikendalikan dengan baik. Mengacu pada pengertian pemanasan global di atas, berikut ini adalah beberapa upaya sederhana untuk mengatasinya. 1. Melakukan reboisasi. Reboisasi adalah tindakan melakukan penghijauan kembali supaya alam menjadi hijau. Dilakukan pada hutan yang sudah menggundul agar mengembalikan fungsi dan kehidupan ekosistem yang terganggu. Selanjutnya, penerapan menghemat energi. Untuk menghemat energi menanggulangi pemanasan global dan ada beberapa langkah yang diambil baik di tingkat individu maupun
komunal atau kelompok. Di sini ada 6 cara. Yang pertama, penggunaan bahan bakar alternatif. Yang kedua, penghematan penggunaan energi. Yang ketiga, desain rumah yang hemat energi. Yang keempat, penggunaan bahan bangunan yang hemat energi. Yang kelima, jaga kelestarian lingkungan. Yang keenam, partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada meminimalisir produk plastik. Untuk meminimalisir produk plastik yang digunakan untuk pemanasan global, ada beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu ada 7 langkah. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan material alternatif, mengurangi pembuangan plastik, mengadopsi produk plastik yang ramah lingkungan, mendukung kebijakan dan inisiatif. Yang keenam, edukasi dan kesadaran. Yang terakhir, inovasi dan teknologi. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat berkontribusi dalam upaya untuk meminimalisir produk plastik yang digunakan untuk pemanasan global dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan klima. Selanjutnya, menggunakan produk ramah lingkungan atau eco-friendly. Menggunakan produk ramah lingkungan adalah langkah penting dalam menanggulangi pemanasan global. Berikut adalah beberapa cara spesifik untuk menggunakan produk ramah lingkungan sebagai solusinya. 1. Mengurangi penggunaan plastik. 2. Menggunakan energi terbarukan. 3. Menggunakan produk yang tidak menghasilkan emisi karbon. 4. Mengadopsi transportasi yang ramah lingkungan. 5. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. 6. Mendukung pemasaran yang berorientasi ramah lingkungan. 7. Mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat berkontribusi dalam upaya menanggulangi pemanasan global dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap klima. 5. Mengimplementasikan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle adalah solusi efektif untuk menanggulangi pemanasan global. Berikut adalah penerapannya, yaitu 1. Reduce atau mengurangi, reuse, menggunakan kembali. 3. Recycle, mendaur ulang. Menerapkan prinsip 3R ini tidak hanya membantu dalam menanggulangi pemanasan global, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan sehat. Dengan mengurangi menggunakan kembali dan mendaur ulang, kita dapat berkontribusi dalam upaya menanggulangi pemanasan global dan mempertahankan keseimbangan ekosistem yang sehat. Yang terakhir ada latihan soal. Apa yang menjadi penyebab utama pemanasan global? Sebutkan setidaknya 3 faktor. Selanjutnya, pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu bumi yang mengakibatkan perubahan seperti apa? Yang terakhir, salah satu cara yang paling mudah untuk mengurangi karbon dioksida di udara dapat kita lakukan adalah itulah materi pemanasan global untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.